Setiap gue ngerasa kayak gitu paling gue doain dia, gue bacain Al-Fatihah, ya gue masih suka ziarah gitu ke makamnya. Tapi yang jelas sih gue nggak lose kontak gitu dengan keluarga ini gitu. Kalau dia lagi manjanya itu tuh yang gue suka, kalau nginget ya ampun gitu. Terus dia kan tomboy gitu, tapi di balik tomboynya gitu dia kalau sama gue tuh dia yang manjanya minta ampun gitu, yang iya tahun pergantian tahun pertama gue tanpa dia tuh kemarin. Jadi Pasangan Adri Manan dan Rani merayakan malam pergantian tahun tanpa disibukkan oleh pekerjaan. Mereka terpaksa membatalkan show karena pihak panitia mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak merayakan malam tahun baru secara berlebihan karena bencana alam yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara. Suasana tahun baru di rumah pasangan Adri Manan dan Rani jauh dari kemeriahan. Saat kami berkunjung ke rumah mereka di malam pergantian tahun, Adri Manan dan Rani terlihat santai menikmati tayangan televisi. Tak ada hiasan, apalagi perayaan tahun baru. Bagi Adri Manan dan Rani, inilah untuk pertama kalinya mereka merayakan tahun baru dengan penuh kesederhanaan. Ya, kita berdua memang sudah sepakat untuk mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak merayakannya seperti tahun-tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya kita memang ada program show juga ya untuk Old and New ini. Dengan kondisi yang memprihatinkan seperti saat ini, rasanya tepat pilihan mereka untuk merayakan malam pergantian tahun dengan perenungan. Jauh berbeda dengan malam pergantian tahun sebelumnya yang biasanya mereka isi dengan acara panggung meriah. Jam segini nih kita tahun-tahun lalu itu lagi sibuk banget ya di belakang panggung. Ya, sibuk banget di belakang panggung, apalagi dia kan sulap, jadi persiapan alat sulapnya itu luar biasa. Ininya ribet ya, kalau saya sih tinggal nyanyi aja, tapi kalau Adri kan wah alat-alatnya banyak. Undangan perayaan tahun baru terpaksa mereka tolak. Selain ingin berdua saja di rumah, Adri Manan dan Rani tak kuasa meninggalkan Ibunda Rani yang baru saja menjalani operasi. Ibu saya kebetulan juga baru saja dioperasi kemarin, terus juga hari ini dia belum bisa makan, belum bisa minum. Akhirnya saya sama Bang Adri sepakat untuk nengokin mama saya di rumah sakit. Jadi malam tahun baru kita nemenin orang tua di rumah sakit. Setelah itu kita langsung pulang ke rumah, lanjutin lagi nonton TV. Selain menemani sang ibu dan menyaksikan perkembangan Aceh di televisi, malam tahun baru diisi Rani dengan kesibukan membuat lagu yang ia persembahkan untuk Aceh. Bukan untuk dijual, melainkan hanya ungkapan perasaan yang tidak lagi terbendung. Karena lagunya itu memang menggugah, kata-katanya itu menggugah perasaan kita untuk peduli gitu loh. Dengar kata hatiku, rasakan gelisah jiwaku, tiada tempatku untuk mengadu, kemana, oh di mana. Pemirsa, saya mempunyai sebuah kabar menarik yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar Kabari. Kami bertemu Tracy Trinita di sebuah acara. Kalau biasanya ia seorang diri, kini tidak lagi. Ada seorang pria yang terlihat begitu akrab di sampingnya. Kalau melihat kebersamaan mereka yang sepertinya tanpa jarak, bisa ditebak keduanya sedang merenda kasih. Tracy tidak membantah. Sejak 16 bulan yang lalu, ia memang sedang serius menjalin hubungan asmara. Tapi sekarang saya punya pacar. Pacaran sama dia udah 16 bulan. Ya. Nggak bisa kasih tahu. Tapi siapakah pria beruntung yang mendapatkan cintanya itu? Untuk yang satu ini, ia belum bersedia buka-bukaan. Saya pribadi pinginnya perkuat dulu hubungan saya sama dia. Nanti kalau kita berdua udah siap, kita baru mau go public kita. Pantas kalau ia trauma.
Sebelum dengan pria misterius ini, Tracy sempat diberitakan menjalin cinta dengan seorang pria keturunan Australia bernama James Kidd. Tak sungkan-sungkan ia memamerkan pria bule yang dikenalnya dari sahabatnya Angelina Sonda. Sayangnya, hubungan mereka tidak berlangsung lama. Sebelum itu ia pun sempat mengalami nasib serupa. Baru saja melakukan penjajakan dengan Abel Arya yang mantan kekasih Sofia Lachuba, Tracy sudah diberitakan merebut kekasih orang. Dua pengalaman tidak enak itu membuat ia lebih berhati-hati kini. Tapi sedikit rahasia ia bongkar juga mengenai identitas sang pria pujaan. Dia pelajar, tapi dia juga sampingannya juga bekerja. Belajar sambil bekerja. Belajarnya nggak di London. Wah, jadi selama 1,5 tahun kamu pacaran hanya lewat telepon dong? Nggak repot, Res? Pacaran jarak jauh itu sangat menarik dalam artian penuh dengan excitement ya. Karena kita harus coba untuk memupuk rasa sayang walaupun kita nggak ketemuan. Syukurlah ada kemajuan teknologi sehingga walaupun kita jarak jauh, komunikasi nggak pernah putus. Tapi yang pasti bersyukur juga karena dia sering balik ke Indonesia. Sekitar setahun mungkin 3 kali. Karena dia juga ada kerjaan di sini. Ngomong-ngomong, kenalnya di mana sih? Dijodohin sama temen. Nggak tahu karena menurut mereka kita cocok gitu aja. Dengan yang ini ia mengaku serius. Apalagi setelah 1,5 tahun menjalani masa pacaran, banyak hal yang membuat ia merasa cocok. Tapi bukan berarti ia siap diajak menikah. Oke, kalau pernikahan itu terlalu jauh. Saya jujur sama sekali nggak kepikiran untuk ke situ. Masih pingin nyari prestasi lagi. Karena saya tahu kalau saya udah ngambil komitmen untuk menikah, saya udah nggak bisa main-main lagi dengan keluarga. Dalam artinya saya harus konsentrasi penuh untuk mengurusi sebuah keluarga. Pada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang khusus kami persiapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Minggu 2 Januari kemarin, keluarga Nani Wijaya menggelar acara peringatan 100 hari kepergian Sukma Ayu. Acara yang digelar di rumah keluarga di kawasan Sentul itu diisi dengan pengajian dan tahlilan. Berbeda dengan acara 40 harian mendiang Sukma Ayu yang digelar besar-besaran beberapa waktu lalu, acara 100 harian kali ini terkesan sederhana dan kekeluargaan. Sejumlah rekan dan sahabat terlihat hadir di sana untuk membacakan doa bagi mendiang Sukma Ayu. Ini tahlilan dalam rangka 100 harinya Sukma Ayu meninggalkan kita. Pagi hari sebelum acara tahlilan digelar, keluarga Nani Wijaya menyempatkan diri untuk mengadakan acara di rumah keluarga Misbah di Rangkas Bitung. Pagi-pagi kita sudah menyelenggarakan pengobatan gratis ya di satu desa di daerah Rangkas Bitung ya. Kita tadi sudah mengadakan pengobatan gratis sebanyak kurang lebih 1.000 orang, 1.000 anak dan ibu ya, 1.000 anak dan ibu, balita ya khususnya. Jadi ini adalah ya untuk melanjutkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan gitu. Meski 100 hari sudah berlalu, ingatan akan Sukma Ayu seakan tidak pernah hilang. Bayang-bayang Sukma meski tidak setajam dulu, masih terasa lekat di benak keluarga dan sahabat yang ditinggalkan. Iya tuh rasanya ada aja gitu ya. Perasaan saya ada aja gitu dia di dekat saya gitu. Rasanya namun ya tidak gitu ya. Tapi di hati saya tuh perasaan saya ada kadang-kadang suka ngomong aja saya. Yuk kita pergi. Bejah mantan kekasih almarhumah terlihat di antara tamu yang hadir di acara tersebut. Coy ya, setiap gue ngerasa kayak gitu paling gue doain dia, gue bacain Al-Fatihah, ya gue masih suka ziarah gitu ke makamnya. Tapi yang jelas sih gue nggak lose kontak gitu dengan keluarga ini gitu. Kalau dia lagi manjanya itu tuh yang gue suka, kalau nginget ya ampun gitu. Terus dia kan tomboy gitu, tapi dibalik tomboynya gitu dia kalau sama gue tuh dia yang manjanya minta ampun gitu, yang iya tahun pergantian tahun pertama gue tanpa dia tuh kemarin. Jadi biasanya dia selalu nemenin gue manggung gitu. Pemirsa, tak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan seluruh kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.